Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas pertemuan yang kedua, pengayaan. Baik, kita lihat nomor 8. Di soal, di situ jika X dan Y memenuhi persamaan negatif 1, 5, 4, negatif 6 kali XY sama dengan negatif 13, 24 dan X sama dengan A dibagi determinan dari negatif 1, 5, 4, negatif 6. Maka nilai A adalah, ini adalah tentang matriks. Maka yang harus dipahami di sini adalah kita harus mengingat kembali di sini. Ingat bahwa A, B, C, D kemudian dikalikan dengan X, Y sama dengan P, Q. Maka di sini nilai X sama dengan P, B, Q, D determinan di sini berbanding determinan dari A, B, C, D. Begitu juga dengan Y sama dengan A, P, C, Q determinankan di sini berbanding A, B, C, D. Ini harus kita pahami. Maka di sini di soal negatif 1, 5, 4, negatif 6 dikalikan dengan XY sama dengan negatif 13, 24. Maka di sini nilai X sama dengan A berbanding mutlak dari negatif 1, 5, 4, negatif 6. Maka A sama dengan, ini sama aja dengan mutlak dari negatif 13, 5, kemudian 24, kemudian negatif 6. Berarti di sini kita determinankan sama dengan negatif 13 kali negatif 6 dikurangi negatif 5 kali 24 sama dengan 6 kali 13 kurangi 20, berarti sama aja dengan 6 kali 13 dikurangi 20. Jadi sama dengan negatif 42. Nah, jadi nilai A sama dengan negatif 42. Kita tuliskan di sini. Jadi nilai A sama dengan negatif 42. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut nomor 9. Nah, ini nomor 9. Nomor 9, untuk
nilai X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan Pi, maka himpunan penyelesaian dari tangen X sin X lebih dari 1 berbanding 2 cos X adalah. Maka di sini kita lihat tangen X tan X kali sin X sama dengan, atau kita langsung aja ke sesuai dengan soal, lebih dari 1 berbanding 2 cos X. Maka di sini ini sama aja dengan tangen itu adalah sin per cos, berarti sin X berbanding cos X kali sin X dikurangi, artinya yang ruas kanan kita pindah ruaskan, dikurangi 1 berbanding 2 cos X, berarti yang ruas kanan menjadi 0. Lalu dari sini kita tadi menggantikan bahwa tangen X itu sama dengan sin X per cos X. Sehingga di sini ini sin X kali sin X berarti adalah sin kuadrat X. Atau di sini karena kalau kita lihat di sini kita kalikan dulu, berarti sin kuadrat X berbanding cos X ya dikurangi 1 per 2 cos X, 2 cos X lebih dari 0. Maka di sini penyebutnya kita samakan dulu, sehingga berarti ini penyebutnya menjadi 2 cos X. Berarti 2 cos X dibagi cos X, maka sisanya adalah 2. Kalikan dengan sin kuadrat, berarti sisanya 2 sin kuadrat X. Lalu dikurangi 2 cos X dibagi cos X adalah 1 kali 1 ya 1 lebih dari 0. Lalu kemudian ingat 2 sin kuadrat X dikurangi 1 itu sama aja dengan negatif cos 2X. Negatif cos 2X. Kenapa negatif cos 2X? Karena kalau cos 2X sendiri adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Karena di sini dibalik, maka negatifnya dari cos 2X berbanding 2 cos X lebih dari 0. Lalu kalau kita tuliskan di sini supaya kalian lebih jelas, kita tuliskan bahwa cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Jadi artinya kenapa ini negatif 2 cos 2X? Karena negatifnya dari cos 2X itu sendiri. Nah, maka selanjutnya adalah kita harus menentukan pembuat nol pembilang dan juga penyebut. Nah, di sini berarti tentukan pembuat nol pembilang dan penyebut. Pembuat nol pembilang dan penyebut. Oke. Berarti di sini bahwa untuk cos 2X ya. Untuk cos 2X maka 2X sama dengan pi per 2 ditambah 2K kali pi. Kx sendiri sama dengan pi per 4 ditambah K kali pi. Artinya di sini kita asumsikan nilai K-nya adalah 0, maka nilai X sama dengan pi per 4. Bagaimana dengan nilai K-nya 1? Kita lihat di situ nilai K-nya 1. Jelas kenapa di sini? Karena
Kalau nilainya K-nya 1, maka ini lebih dari 360. Kemudian yang kedua, karena di sini cos ada 2, berarti ini yang pertama, yang keduanya, bahwa 2x sama dengan 3pi per 2, 3pi per 2 ditambah 2 kpi. Nah ini 2 kpi. Maka nilai x sama dengan 3pi per 4, 3pi per 4 ditambah kpi. Maka ketika nilai x-nya sama dengan nilai k-nya sama dengan 0, maka nilai x sama dengan 3pi per 4. 3pi per 4. Lalu untuk cos x sama dengan 0, artinya yang penyebut. Nah, berarti di sini cos x ya. Cos x sama dengan 0. Cos x sama dengan 0. Berarti di sini x sama dengan pi per 2 ditambah 2k kali pi. Maka nilai x sama dengan, ketika nilai k-nya 0 berarti adalah pi per 2 di sini. Pi per 2. Lalu sama untuk cos karena ada 2, ini yang pertama, berarti yang keduanya berarti x sama dengan 3pi per 2, 3pi per 2 ditambah 2k kali pi. Bagaimana ketika x-nya nilai k-nya sama dengan 0? Di sini 3pi per 2. 3pi per 2 sama aja dengan 3 kali 180 bagi 2. Ya, jelas dia himpunan kosong, tidak ada. Ya. Maka kita ujikan untuk daerah penyelesaiannya. Jadi kita buat dulu daerah penyelesaiannya. Kita buat dulu. Berarti di sini ada 0. Kemudian pi per 4. Pi per 4. Kemudian pi per 2. Pi per 2. Kemudian 3pi per 4. 3pi per 4. Kemudian pi. Kita lihat. Berdasarkan soal dia sama dengan, berarti dia tertutup. Ini pi juga sama tertutup, kecuali pi per 4, pi per 2, 3pi per 4. Melihat dari perhitungan tadi dari soal bahwa tandanya tidak ada sama dengan, berarti himpunan kosong. Baik. Lalu kemudian ini untuk interval 0 sampai pi. Nah ini kita buatkan intervalnya ini. Nah ini. Maka untuk pi per 4, pi per 2. Nah, pi per 4 kemudian pi per 2 berarti sama, dia di antara juga sama. Di sini. Kemudian untuk daerah dari 3pi per 4 sampai dengan pi sama juga, kita buatkan daerahnya. Nah ini daerahnya sama. Ya, maka kita uji titiknya. Ujikan di sini. G berarti misal uji titik. Misal x sama dengan pi per 3. Pi per 3. Ya, untuk menguji di sini pi per 3 berarti kita substitusikan, maka negatif cos 2 kali pi per 3
berbanding 2 cos pi per 3 lebih dari 0. Jadi di situ intervalnya adalah positif hasilnya. Di sini positif semua hasilnya. Sehingga jelas di situ bahwa untuk daerah penyelesaiannya adalah ini himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari pi per 4 kurang dari pi per 2 atau sini, atau kemudian X lebih dari 3 pi per 4 kurang dari sama dengan pi X anggota bilangan real. Nah ini, maka kalau kita lihat jawaban yang tepat adalah yang kita lihat pi per 4, pi per 2, kemudian 3 pi per 4. Nah ini yang B. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian nomor berikutnya adalah nomor 10. Nilai limit X mendekati 0 dari fungsinya adalah kosekan X dikurangi 1 per X. Maka di sini limit X mendekati 0 dari kosek X dikurangi 1 per X sama dengan, nah di sini berarti kosekan itu sepernya dari sin. Kita uraikan, limit tetap dituliskan. Berarti di sini 1 per sin X dikurangi 1 per X, maka sama dengan limit X mendekati 0 dari, nah di sini berarti muncul adalah kita samakan penyebutnya. Oke, maka penyebutnya adalah X sin X. Berarti X sin X dibagi sin X, sisanya adalah X kali 1 X dikurangi X sin X dibagi X, berarti sin X kali 1 adalah sin X. Nah ini. Kemudian berikutnya kita turunkan. Ini kita turunkan menurut dalil hospital di sini, berarti dalil hospital. Berarti sama dengan limit X menuju 0, turunan dari X1, turunan dari sin X berarti adalah cos X, berarti dikurangi cos X berbanding, lalu turunan dari X sin X berarti adalah sin X ditambah X cos X. Nah, lalu kemudian selanjutnya sama dengan limit tetap dituliskan di sini, limit X menuju 0, lalu 1 dikurangi cos X. Nah, berarti sama, kita turunkan juga di sini menurut dalil hospital. Berarti turunan dari 1 0 dikurangi turunan dari cos X adalah negatif sin X, turunan dari cos berarti adalah sin adalah cos, cos adalah negatif sin, berarti di sini
0 dikurangi, berarti negatif ya, negatif sin X, negatif sin X berbanding turunan dari sin X adalah cos X, cos X ditambah turunan dari X cos X berarti adalah cos X dikurangi X sin X, dikurangi X sin X, X sin X. Nah ini, maka sama dengan limit X menuju 0 masih tetap dituliskan, lalu penyebut tetap negatif sin X, kemudian yang penyebut berarti menjadi cos X, ada temennya ditambah cos X berarti adalah 2 cos X, lalu dikurangi X sin X, X sin X. Maka kita substitusi, berarti di sini X ganti oleh 0, negatif sin 0 berarti adalah 0 dibagi 2 cos 0, cos 0 itu 1 berarti 2 dikurangi 0. Jadi jawabannya sama dengan 0 dibagi 2. Jadi nilainya adalah 0. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian nomor 11, jika 1 berbanding sekan X ditambah cos sekan X sama dengan sin 2X, maka sekan X ditambah cosec X sama dengan, maka kita bahas di sini. Sini 1 berbanding sekan X ditambah kosekan X sama dengan sin 2X. Nah, di sini maka yang ruas kiri jadi yang ruas kiri penyebutnya kita kalikan ke ruas kanan, berarti 1 sama dengan sekan X, berarti di sini sekan X ditambah cosec X dikali sin 2X. Kemudian maka 1 sama dengan, nah di sini sekan X itu berarti adalah sepernya dari cos, berarti seper cos X ditambah seper cos dari sin X dikalikan sin 2X itu adalah 2 sin X cos X, berarti 2 sin X cos X. Maka di sini yang ruas di sini berarti yang 1 per cos X ditambah 1 per sin X, kita samakan penyebutnya, kemudian nanti kalikan dengan 2 sin X cos X, maka nanti nilainya itu sama dengan setengah sama dengan sin X ditambah cos X. Nah, silakan kalian nih operasikan, nanti munculnya nilainya ini. Lalu kedua ruas ini kita kuadratkan, berarti nilainya adalah muncul
1/4 sama dengan sin x kuadrat sin kuadrat x kemudian ditambah 2 sin x cos x ditambah cos kuadrat x. Lalu ini dengan ini nilainya adalah 1, berarti 1/4 sama dengan 1 ditambah 2 sin x cos x ditambah 2 sin x cos x, atau di sini sin x cos x saja, berarti sama dengan 3/8. Jadi secant x ditambah cosec x sama dengan, sini berarti 1/cos x ditambah 1/sin x sama dengan sini sin x plus cos x berbanding sin x cos x. Sin x cos x artinya sama dengan setengah. Ini sama dengan setengah berbanding sin x cos x adalah sama dengan 3/8. Negatif 3/8. Karena 1/4 kurangi 1, jadi negatif 3/8. Jadi nilainya sama dengan negatif 4/3. Negatif 4/3 berarti A jawabannya tepat. Kemudian nomor 12. Ya. Jika suku banyak fx habis dibagi oleh x-1, maka sisa pembagian fx oleh x dikurangi 1 dikali x plus 1 adalah, ya. Apa yang harus kita ingat di sini, bahwa yang harus diingat adalah jika suku banyak dibagi oleh px, di sini berarti jika suku banyak di fx dibagi px, hasilnya hx, ya, dan bersisa sx, maka berlaku fx sama dengan px kali hx ditambah sx. Lalu kemudian suku banyak itu habis dibagi oleh x-1. fx habis dibagi x dikurangi 1, artinya f1 sama dengan 0. Misalkan sisa pembagian fx oleh x-1 dikali x plus 1 adalah ax plus b. Nah, di sini kita misal fx oleh x dikurangi 1 kali x ditambah 1 adalah
AX plus B, ini hasilnya misalkan sisa, ini sisa, maka Fx sama dengan X dikurangi 1 dikali X plus 1 dikalikan Hx ditambah sisa, yakni adalah AX ditambah B. Jadi pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Maka untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 1, sehingga F1 sama dengan A tambah B sama dengan 0. Berarti nilai A sama dengan min B. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1, maka F negatif 1 sama dengan negatif A ditambah B. Sehingga ini F negatif 1 sama dengan, karena nilainya sudah ada, berarti negatif kali negatif B ditambah B. Jadi sama dengan negatif kali negatif jadi positif, B tambah B jadi 2B. Lalu bagaimana mencari B? Berarti B sama dengan F negatif 1 berbanding 2 atau setengahnya dari F negatif 1. Jadi sisa pembagian Fx oleh X dikurangi 1 dikali X plus 1 adalah AX plus B. AX plus B berarti sama dengan sini A-nya adalah negatif, negatif F negatif 1 berarti negatif F negatif 1 per 2 kalikan X ditambah B-nya adalah F negatif 1 per 2. Nah ini, maka sama dengan, lihat A-nya negatif B, ya B-nya adalah negatif F, ini kan 1 per 2 gitu ya. Maka di sini sama dengan F negatif 1 per 2 dikali negatif X tambah 1. Kemudian sama dengan F negatif 1 per 2 dikalikan 1 min X. Jadi jawaban yang tepat adalah yang F negatif 1 per 2 kali 1 min X, berarti adalah yang D. Nomor 13. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3 dan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Nah, maka di sini tentang integral luas daerah, menghitung luas daerah dengan integral. Di sini
bahwa Y1 sama dengan Y2. Anggaplah ini sebagai Y1, anggap ini sebagai Y2. Berarti di sini X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Oke. Kemudian salah satu ruas jadi 0, maka 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita bagi 2, berarti sisanya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti di sini faktorisasinya adalah X plus 3 kali X kurangi 1, maka sama dengan 0. Maka nanti nilai X nya sama dengan negatif 3 atau nilai X nya adalah 1. Nah, kalau kita gambarkan di sini negatif 3, ya, ini adalah positif 1. Berarti nanti muncul, ya, kemudian inilah luas daerah yang harus kita hitung, berapa nilai dari luas daerah ini. Kalau misalkan kita buatkan sumbu Y-nya bisa ini 0, ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Jadi ini untuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurangi 3. Yang ini untuk Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Kenapa negatif ke bawah? Karena definite negatif, terbukanya ke bawah. Lalu kemudian kita akan menghitung berapa luas daerahnya. Luas sama dengan integral dari negatif 3 sampai dengan 1. Nah, di sini berarti Y luas daerah terbesar dikurangi luas daerah terkecil, berarti yang luas terbesarnya yang mana? Berarti yang ini. Nah, ini berarti yang negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 nanti dikurangi oleh X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 terhadap dx. Lalu kemudian sama dengan integral dengan batas bawah negatif 3 sampai dengan 1 dari, setelah dikurangi negatif 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 6 terhadap dx, sehingga sama dengan, di sini kita integralkan, maka negatif 2/3X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 6X dengan batasannya adalah 1, batas atasnya, batas bawahnya adalah negatif 3. Kemudian kita substitusikan, berarti batas atas dulu kita masukkan, maka adalah negatif 2/3 kali 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 dikurangi, sekarang yang batas bawah berarti 2/3, negatif 2/3 kali negatif 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali
negatif 3 pangkat 2 ditambah 6 kali negatif 3. Nah, sehingga luas sama dengan berarti yang batas atas nilainya adalah negatif 2/3 dikurangi 2 ditambah 6. Kemudian yang batas bawah 54/3 dikurangi 18 dikurangi 18, maka sama dengan negatif 56/3 dikurangi ditambah 40, jadi sama aja dengan 40 dikurangi 18 2/3, 18 2/3, jadi nilainya adalah 21 1/3. Ini untuk jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 14, diketahui prisma tegak ABCDEF dengan luas bidang dasar 15 cm persegi, luas segitiga DBC 25 cm persegi, dan BC 5 cm. Tentukan tinggi prisma tersebut. Nah, berarti kita harus buat dulu prismanya. Nah, di sini kita buat dulu prismanya. A, B, C, D, E, F. Nah, berarti dia siku-siku. Oke, kita buatkan dulu. Di situ ada segitiga DBC. Kita buatkan DBC. Nah, ini DBC. Maka di sini kemudian ini juga sama, kita buatkan garis tingginya. Maka dia siku-siku di sini, kemudian ini juga sama, siku-siku di sini. Maka ini anggap sebagai X, ini anggap sebagai Y. Kemudian ini yang kita cari tinggi T. Nah, di situ kita tuliskan keterangannya. Jarak A ke BC adalah X. Jarak A ke BC, nih, jarak A ke BC, garis BC X. Dan jarak D ke BC adalah Y. Nah, maka ilustrasinya ini. Kemudian dia siku-siku juga sama di sini. Maka tinggi prisma adalah T. Nah, ini boleh ini sama lah. Nah, di sini
luas ABC sama dengan setengah kali BC kali X. Maka luas ABC-nya sudah ada. Luas segitiga ABC yakni adalah 15 bidang dasar di sini ya. 15 sama dengan setengah kali BC-nya adalah 5 kali X. Berarti X berapa? X berarti 15 dibagi 5/2. Nilainya adalah 6. Kemudian luas DBC sama dengan setengah kali BC kali Y. Berarti luas DBC adalah 25 sama dengan setengahnya kali 5 kali Y. Maka Y berapa? 25 dibagi 5/2. Jadi Y sama dengan 10. Lalu untuk menghitung T, berapa nilai T di sini? T berarti sama dengan, nah kita lihat T di sini adalah kita menggunakan Pitagoras, berarti T kuadrat sama dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat, atau T sama dengan akar dari Y kuadrat dikurangi X kuadrat. Maka T sama dengan akar dari 100 dikurangi 36 sama dengan akar dari 64 atau sama dengan 8. Jadi nilai tinggi prisma sebesar 8. Nah, ini nomor terakhir, nomor 15. Jarak terdekat titik 6,0 ke kurva Y sama dengan 2 akar X adalah. Maka di sini kita buat pemisalan dulu. Misal titik pada Y sama dengan 2 akar X yang jarak terdekatnya ke 6,0 adalah A 2 akar A. Artinya di sini X diganti oleh A. Misalkan X-nya A, berarti di sini 2 akar X, ya 2 akar A. Maka jarak antara 6,0 dan A, 2 akar A adalah DA, jarak di sini. Maka sama dengan akar dari A dikurangi 6 dipangkatkan 2 ditambah 2 akar A dikurangi 0 dipangkatkan 2. Maka sama dengan, oke, ini simpan dulu. Maka untuk mendapat nilai A, yang membuat DA minimum
Maka D aksen A sama dengan 0. Artinya turunan dari jarak terhadap A itu sama dengan 0. Maka di sini kita turunkan dulu D A terhadap A. Berarti muncul apa di situ? Bapak, 2 kali A kurangi 6 ditambah 4 dibagi 2 kali akar dari, nah, berarti di situ A kurangi 6 ya, ini dia. A kurangi 6 dikuadratkan ditambah 2 akar A kurangi 0 dikuadratkan. Ini sama dengan 0 ya. Maka di sini muncul apa? Berarti 2A dikurangi 12 ditambah 4 sama dengan 0. Maka nilai A ketemu. Jadi nilai A-nya adalah 4. Jadi jarak terdekatnya adalah D4. Di sini D4 sama dengan akar dari 4 kurangi 6 dikuadratkan ditambah 2 akar 4 dikurangi 0 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar 20 atau sama dengan 2 akar 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, itu saja pembahasan untuk pengayaan pertemuan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.